bagi teman-teman sahabat mitra dimanapun Anda berada. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan berbicara hal yang sangat-sangat keseharian dan ini penting bagi teman-teman bapak-bapak muda, ibu-ibu muda dan siapapun yang masih mempunyai anak gitu. Jadi kita tahu semuanya bahwa 2 tahun ini sejak pandemi diumumkan gitu, kurang lebih 2 tahun ya. Banyak sekali hal-hal yang mesti kita negosiasikan, mesti kita adaptasi terhadap kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Salah satunya yaitu soal parenting. Nah, berbicara soal parenting ini memang beberapa teman-teman juga bilang bahwa parenting ini tidak ada sekolahnya gitu. Tidak ada kelas khusus gitu yang membuka soal parenting gitu, tetapi ini proses belajar sebagai kita menjadi seorang ataupun menjadi orang tua yang tentunya harus tetap mengangsu kawruh ke siapapun gitu. Nah, menjadi penting di tengah-tengah pandemi ini bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, yang melindungi, menjaga, tentunya juga mengarahkan anak-anak kita untuk juga adaptif di situasi pandemi kali ini. Nah, tepat sekali pada kesempatan hari ini teman bicara kita, teman berdiskusi kita ada Mbak Yus. Halo, saya apa dulu? Halo Mbak Yus, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Baik, kabar baik. Semoga Ya, teman-teman juga selalu sehat dalam pandemi yang semakin merebak ini. Kita semoga selalu ya, diberi kesehatan. betul ya. Mbak Yus ini tepat sekali menjadi teman diskusi pada program kali ini Sinau Sareng yang ke-34. Mbak Yus, nah ini Mbak Yus Ya, masih di, setahu saya Mbak Yus itu masih di KPAI dan punya beberapa lembaga yang memang fokus untuk parenting gitu ya, edukasi parenting dan lain ya. sebagainya. Nah, mungkin bisa disampaikan Mbak Yus sekarang sibuk di mana, kemudian ini apa nih kegiatan-kegiatan di hari-hari di tengah-tengah pandemi ini. Monggo Mbak Yus. Oke. Terima kasih. Eh, apa saya udah diberi kesempatan ya untuk ngobrol bareng, sinau bareng di mitra wawancara ini. Ya. Perkenalkan, saya Yusma Sofia. Sehari-hari saya aktifnya memang di KPAI sebagai Nggih. komisioner Komisi Perlindungan Anak Kota Ah, Yogyakarta yang di sekretaris sekaligus di bidang studi data dan informasi. hmm, Namun pada kesempatan siang hari ini saya mewakili lembaga yang lain, yaitu saya ya. juga aktif di Karima Center for Parenting Literasi. Nah, Oh, gitu. ya, nah apa sih Karima itu, lembaga apa? Kayak Mm-mm. gitu. Karima ini masih baru ya, masih sangat baru sekali. Jadi ini baru April kemarin, akhir April, dengan seorang teman yang juga peduli tentang pengasuhan anak-anak Pengasuhan, ya. nggih. Nah, parenting ini adalah hadir sebagai pusat penguatan literasi keluarga Hmm. yang berupaya membantu orang tua dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar terkait pengasuhan, Hmm. pengetahuan maupun wawasan pengasuhan anak yang berbasis kepada perlindungan dan pemenuhan hak anak. Nah, Hmm. Karima ini mempunyai visi yaitu menjadi rujukan informasi Hmm. dan sumber daya pengetahuan terkait pengasuhan. Misinya Hmm. adalah pertama memfasilitasi pertukaran ide, Hmm. pengalaman dan juga praktik baik dan dalam pengasuhan seperti itu. Karena praktik Oh, baik harus disebarkan disebarkan, seperti itu. nggih. Betul. Yang kedua adalah memfasilitasi pengembangan jejaring aktor dan sumber Hmm. daya yang bergerak dalam isu penguatan literasi parenting. Jadi Hmm. kita teman-teman ini, jadi nanti ada yang dari lembaga-lembaga mana yang ingin ikut berkontribusi dalam memberikan advokasi terkait parenting bisa bergabung dengan kami seperti itu. Oh, Jadi terbuka Mbak, terbuka itu sangat keanggotaannya. terbuka sekali Oh, oke. karena kita memang
ingin memfasilitasi pengembangan teman-teman ini karena kita tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dan juga kerjasama dari teman-teman yang lain. Seperti pada siang hari ini, kebetulan kemarin sempat ngobrol sama Mas Ruli ya terkait dengan sinau bareng ini. Nah, ya Karima sangat tertarik sekali. Ya, betul Mbak. Dan terbuka ya, berarti untuk siapa saja silakan, misalnya yang berminat ya. Silakan yang punya perhatian khusus terhadap pengasuhan anak berbasis perlindungan dan pemenuhan hak anak. Oke, boleh tuh Mbak. Ya, kebetulan juga punya 2 anak ini. Ya, oke. Silakan nanti. Siap. Ya, nanti mungkin setelah season ini bisa gimana caranya kita akan bahas bagaimana bergabung kemudian aktif di Karima gitu ya Mbak. Iya. Oke. Ini Mbak, ini memang untuk tema hari ini gitu, soal parenting di tengah pandemi itu, parenting terhadap di tengah atau pengasuhan anak di tengah pandemi. Ini kan semacam kita merasakan, mungkin Mbak dimulai dari lingkungan kita. Tadi kita sempat ngobrol sebelum on air gitu, bahwa semakin mengerikan nih situasi COVID ini, semakin dekat karena mungkin yang dulu di berita, tetapi sekarang tetangga kita juga sudah ada yang kena gitu. Nah, sebenarnya menurut Mbak Yus nih, bagaimana sih situasi pandemi kali ini gitu? Mungkin bisa dimulai dari lingkungan, kemudian secara general di DIY atau di kota, kemudian apa sih dampaknya itu sendiri gitu. Kalau saya dampaknya yaitu jadi khawatir, kalau saya khawatir ya, karena saya terbiasa ngomong anak itu sukanya ya yang ke alam gitu, terus sukanya melihatkan langsung, misalnya saya ngajari ada bunga, ada apa, sekalian jalan-jalan, ini bunga itu lah. Sekarang kan jadi minimal jadi nggak bisa nih, takut berinteraksi dengan orang yang kita nggak kenal dan sebagainya. Monggo Mbak Yus, bagaimana ini kondisi hari ini dan apa sih dampaknya bagi keluarga kita gitu? Oke. Dampak yang sangat kita rasakan yaitu pertama adalah dampak pada kesehatan, di mana semua orang harus benar-benar menjaga kesehatannya, karena sedikit saja tidak hanya kesehatan fisik tapi juga mental. Betul. Kenapa? Sekarang banyak sekali berita-berita yang sebenarnya itu juga belum tentu tepat ya terkait dengan informasi terkait dengan COVID. Namun ada banyak media yang kadang membuat kita juga takut sebenarnya. Nah, itu kan juga menjadi kesehatan mental kita juga terganggu seperti itu. Itu yang terkait dengan kesehatan. Belum lagi juga situasi ekonomi seperti itu. Betul. Karena orang sangat terbatas aksesnya untuk bekerja maupun untuk keluar rumah maupun secara fluktuasi keuangan juga sangat berbeda dengan yang dulu gitu. Sehingga faktor ekonomi ini juga menjadi dampak besar buat keluarga. Nah, dampak ekonomi ini juga akan sangat berpengaruh kepada psikologis kedua orang tua seperti itu. Sehingga karena dampaknya itu ke psikologis, jadi ketika ada sedikit saja yang terkait dengan anak, orang tua langsung cepat tersulut seperti itu kan, karena sedikit saja emosi seperti itu. Nah, ini kan dampak-dampak yang sedikit banyak berpengaruh kepada pola pengasuhan. Belum lagi terkait dengan psikososial seperti itu. Nah, psikososial ini juga sangat terdampak sekali dengan adanya COVID ini, terutama anak-anak ya, di mana anak-anak ini belum terlalu paham tentang apa sih itu COVID, bagaimana menjaganya, mengapa saya harus menjaga diri, mengapa saya nggak boleh keluar, mengapa saya harus pakai masker. Nah, itu kan yang juga buat orang tua tidak mudah untuk memberi edukasi kepada anak-anaknya, sehingga dampak-dampak ini sangat berpengaruh kepada siklus kehidupan kita yang dulu kita tidak pernah seperti ini, terus sekarang harus menjalaninya seperti ini. Nah, itu dampak-dampaknya seperti itu. Dan saya juga merasakan sebenarnya Mbak, misalnya
kerjaan gitu, bisnis mungkin terkena dampaknya, mungkin secara ekonomi kemudian sebagai orang. Tapi wajar nggak sih Mbak ngomong-ngomong kalau ini kita kena dampaknya terus pikiran banyak, kerjaan banyak, kemudian kadangkala nih Mbak, kadangkala anak-anak minta ke sana ke sini padahal kita tahu jangan, di sana mungkin kurang aman, kurang apa ya, kita nggak tahu juga kan interaksinya apa terus marah gitu, emosi gitu, kira-kira boleh nggak sih atau wajarkah gitu. Nah, memang situasinya yang menyebabkan kita seperti ini, misalnya begitu Mbak, gimana? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika dampak secara kesehatan, dampak secara fisik, psikis juga ya, Bapak Ibu tuh kan sekarang menjadi lebih bebannya tuh lebih banyak dibanding dengan yang dulu. Betul. Iya kan, kalau dulu habis kerja anak-anak bisa taruh di penitipan anak atau anak-anak bisa sekolah. Sekarang orang tua itu kan bebannya menjadi lipat ganda. Betul. Dia menjadi ibu, menjadi guru, yang dia sebelumnya tidak tahu bagaimana cara menggunakan teknologi, sekarang harus dipaksa untuk belajar teknologi, terus juga belum lagi harus bisa mendampingi anak-anak untuk sekolah daring. Nah itu kan tidak mudah ya buat orang tua. Di sisi lain tekanan ekonomi juga sangat kuat dirasakan oleh orang tua. Pemasukan semakin sedikit, sedangkan pengeluaran semakin banyak. Anak-anak harus minum vitamin, harus beli masker, harus menjaga lingkungan dengan didesinfektan gitu. Nah, itu kan pengeluaran jadi lebih banyak. Betul. Nah, orang tua bebannya semakin banyak sehingga mudah orang tua tersulut emosi. Namun demikian bukan berarti itu menjadi sebuah pemakluman buat kita dan buat orang tua untuk melakukan kekerasan kepada anak. Seperti itu. Jadi seberat apapun beban orang tua, ya anak-anak tidak berhak untuk mendapatkan pelampiasan dari apa yang dirasakan oleh orang tua. Itu kan nggak adil buat anak-anak. Sebenarnya anak-anak ini juga mengalami mengalami krisis begitu. Anak ini mengalami krisis karena apa? Karena dia sebelumnya bisa bermain lari-lari, dia tidak bisa berlari-lari. Dia biasanya main sepedaan, sekarang nggak bisa main sepeda sebebas-bebasnya. Dulu dia bisa tertawa ngakak tanpa masker, sekarang dia harus tidak bisa tertawa dengan sangat full gitu ya tanpa masker. Betul. Itu kan kasihan juga buat anak dan memang tidak boleh gitu. Jadi walaupun beban berat dialami orang tua, anak tidak berhak untuk mendapatkan pelampiasan dari apa yang kesulitan yang dihadapi oleh orang tuanya. Nah, di sini memang perlunya orang tua untuk bagaimana dia mengelola emosinya. Itu yang penting itu Mbak. Gimana itu Mbak? Nah, sehingga ketika beban berat, dia harus padahal dia lulusan SMP, ternyata dia lulusan SD gitu ya, anaknya harus SMP. SMA. Nah, itu kan dia nggak bisa mendampingi anaknya, kan dia stres, aduh kok nggak bisa ini kayak gitu kan. Dulu ibu belum pernah diajari seperti ini, sekarang harus belajar seperti ini. Nah, itu kan membuat orang tua stres ya. Nah, di sini orang tua memang harus belajar untuk mengelola emosinya. Seperti itu. Mengelola emosi memang ada beberapa hal teknik yang bisa diajarkan dan bisa dipelajari oleh orang tua, tetapi ada cara pengelolaan emosi yang sebenarnya bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, pada saat kapanpun itu bisa kita lakukan tanpa harus ke psikolog atau ke tempat yang lain seperti itu. Gimana itu Mbak? Misalnya tips-tips yang sederhana itu, misalnya saya marah nih, marah. Gimana marah saya ini kemudian tidak sampai ke anak, tidak dalam tanda kutip kayak jadi pelampiasan gitu Mbak. Betul. Nah, cara mengelola emosi yang sangat penting ya untuk orang tua adalah orang tua harus tahu pertama kali
apa sih yang biasanya yang menyebabkan dia menjadi marah seperti itu. Umpamanya saya kalau capek, rumah berantakan, itu pasti saya nanti langsung twing gitu ya. Ya. Nah, kalau udah twing, saya kan wah ini saya pasti nanti marah ini. Gitu. Ambil nafas gitu ya. Ya. Jadi kita ambil nafas dari perut, gitu, tahan sebentar, lalu dihembuskan pelan-pelan lewat hidung. Dan itu bisa kita lakukan 8 kali. Itu kan bisa ya. Kita bisa lakukan atau beralih untuk kegiatan yang lain. Waduh, aku ini mau marah nih gitu. Aku mau marah nih, udahlah aku nggak usah ketemu anakku dulu gitu. Atau aku nggak usah ngomong dulu deh daripada aku ngomongnya nanti ngecipris tanpa ada tanda komanya gitu. Udah aku diam aja dulu atau aku berwudu dulu atau aku ke kamar mandi dulu kayak gitu. Tarik nafas pelan-pelan, terus juga dihembuskan lewat hidung secara perlahan. Nah, itu diulangi sampai 3 sampai 4 sampai 8 kali gitu sudah membuat kita normal lagi. Karena apa? Karena ketika kita bernafas itu kan aliran darah yang ada di otak itu kan menjadi lancar. Jadi kenapa orang jadi stroke itu kan sering emosi sehingga aliran darah yang ada di otak itu kan sumbat. Nah, kalau kita berlatih untuk menahan kita, tarik nafas, terus juga nanti ditahan sebentar, terus dihembuskan pelan-pelan lewat hidung 3 sampai 4 kali, aliran darah yang ada di otak ini akan lancar sehingga apa? Sehingga otak emosi kita itu akan dikuasai oleh otak berpikir kita. Sehingga otak emosi tidak akan keluar. Ya, sambil minum ya mungkin ya Mbak ya? Iya, silakan. Jadi kayak gitu, karena apa? Karena dan ini tidak hanya diajarkan kepada orang tua saja ya, tapi akan baik juga diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Anak-anak bisa berlatih sehingga mamanya dia juga orang tua juga boleh loh ngomong sama anaknya, maaf loh mama sedang marah kayak gitu. Jadi anak tahu, oh iya mama sedang marah, tapi saya nggak usah macem-macem nih kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, marah kan nggak apa-apa, marah itu kan salah satu bentuk emosi kita. Dan setiap orang berhak untuk mengekspresikan rasa marahnya, tetapi ekspresinya memang harus yang positif. Banyak ya, aduh aku capek nih, maaf ya mama lagi marah nih, lagi kesel. Adik kesana dulu ya kayak gitu. Atau kenapa sih mama kok di kamar, mama lagi marah, nggak apa-apa ya kayak gitu. Nah, dia dikasih tahu nggak apa-apa marah gitu. Berarti jadi dia tahu nggak masalah ya Mbak, misalnya kita ini jujur terhadap perasaan-perasaan kita gitu. Misalnya sorry ayah lagi capek, ayah lagi bunek bahasanya apa bahasa Indonesianya bunek. Saya main dulu ya, ayah tak nenangin. Atau mungkin Mbak, misalnya saya pernah juga marah gitu. Terus aku bilang sama anak, ya sedikit banyak kan baca-baca literasi soal jangan sampai ini menjadi kekerasan verbal gitu. Saya ngomong betul ya kan, Dek sorry ayah lagi marah nih, mohon maaf, itu dengan gaya kita juga nggak masalah ya Mbak. Nggak masalah, malah kita harus jujur kepada perasaan kita, emosi kita. Karena dengan kita bisa mengekspresikan, itu akan lebih mudah untuk menguap, hilang. Dibanding kita akan menekan rasa marah kita, rasa kesal kita, rasa kecewa kita. Jadi nggak apa-apa, akan lebih baik ketika orang tahu bahwa kita sedang marah. Jadi dia akan menjaga sikapnya seperti itu. Betul. Kalau dia nggak tahu kita dalam keadaan marah, sebenarnya kita tuh marah sewot, tapi kita diem aja. Malah dong. Tapi kita jadi orang nggak tahu kan seperti itu. Jadi ya maklum aja mereka nggak tahu kalau kita marah. Jadi kitanya yang harus asertif bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi tolong ya, mama lagi mau istirahat nih, nanti bisa main lagi deh sama mama kalau mama sudah agak baik kan. Mama kan capek ya, adik juga capek. Pasti nanti kalau main dalam keadaan capek kan nggak asik. Iya. Kalau nanti mama udah
capeknya hilang, nanti bisa main Mm-mm. bareng-bareng lagi, tambah asik lagi nih kita. Iya. Jadi memang Tapi intonasinya halus seperti Mbak Yus ini atau, woi, ayo lagi marah ini. Ya, ya itu ya 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 harus di latihan apa mungkin ya, ya Mbak kita ya. pakai 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 bahasa bahasa dan gaya anak ya, supaya anak Eh, juga tahu, tapi juga harus tahu Oke. mama lagi marah, tapi bukan bukan marah mama lagi marah. Nah itu kan juga Eh, sama aja gitu. Sama aja. Mama sedang marah nih, kayak mama sedang marah nih kayak gitu. Jadi dia juga Oke. oh marah tuh kayak gini. Hmm. Nah, oke Mbak. Berarti memang pertama harus menguasai dulu diri kita gitu kan. Walaupun dalam tekanan Betul. situasi Ya, COVID begini, ekonomi terdampak, terus ruang lingkup, terus jelajah kita dibatasi, mungkin kerjaan dialihkan di rumah gitu. Kuasani dulu benar, gitu ya sebagai orang tua menguasai emosi kita. benar. Nah, yang kedua nih setelah kita oke, kita bisa menguasai atau mengendalikan emosi kita nih, Mbak. Terus bagaimana sih menjelaskan ini semua atau mungkin pola asuh kita yang tepat di saat pandemi ini, Mbak, terhadap anak? Oke. Pola asuh yang tepat Nggih. buat anak-anak ya di saat pandemi ini memang orang tua harus lebih care ya, Hmm. lebih sensitif kepada anak karena anak ini benar-benar apa ya, terpapar secara apa ya, hak anaknya itu hampir hampir tidak bisa dilakukan sebaik mungkin seperti waktu sebelum masa pandemi ya, Ya, seperti dia lari betul. kemana-mana dia tidak mendapat. Nah ini Hmm. di sini orang tua harus sensitif karena anak-anak di masa pandemi ini kesehatan mentalnya tidak sedang baik-baik saja. Berapa bulan anak, hampir 2 tahun anak-anak ini tidak bertemu dengan teman-teman sekelasnya, tidak pernah bertemu dengan teman sebayanya, hanya berada di lingkungan keluarganya. Nah, di sini asi asuh sangat penting buat anak-anak seperti itu karena asah di sini bagaimana walaupun dalam masa pandemi orang tua tetap memberikan stimulasi perkembangan anak seperti Hmm. itu. Jadi bukan berarti karena anak-anak ini berada di rumah dia tidak mendapatkan stimulasi sama sekali, yaitu sayang sekali buat anak-anak. Orang tua melalaikan kewajibannya kepada anak. Harusnya asuh Asuh. ini dilakukan walaupun dalam masa pandemi. Terus juga ketika ASI bahwa bagaimana orang tua itu memberikan kasih sayang. Jadi ya Hmm. tadi orang tua harus tetap memberikan kasih sayang walaupun Hmm. dalam keadaan beban yang disanggahnya itu lebih berat dibandingkan sebelum pandemi. Terus juga kebutuhan fisiknya anak-anak juga diajak jangan hanya menjadi tidur-tiduran aja, hanya difasilitasi oleh HP tapi tidak pernah diajak bermain. Kan bisa saja orang tua itu mengajak pola asuh ini dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah, juga memanfaatkan media yang ada di rumah. Umpamanya karena ekonomi sangat terbatas ya memakai media yang ada di dapur, umpamanya pakai ember, pakai apa bisa dijadikan alat musik. Umpamanya bekas sampah sayur-sayuran juga bisa dijadikan permainan buat anak-anak untuk belajar bikin sayur-sayuran dan sebagainya. Bekas deterjen, bekas sampo, bekas apa juga bisa buat mainan anak-anak. Nah, bagaimana orang tua ini punya kreativitas Betul. dan imajinatif untuk mengelola apa yang ada di lingkungannya menjadi bermanfaat buat anak-anak. Jadi pola asuhnya juga tetap. Jadi orang tua memang harus sensitif dan responsif seperti itu. Nah, sensitif memahami kondisi. Jadi karena apa? Karena tidak semua anak itu mempunyai fasilitas ya. Ya, Tidak betul, semua Mbak. anak itu mempunyai keluarga ataupun rumah yang besar. Ada Ya. yang hanya punya rumah dengan lahan yang sempit. Nah, ini yang memang perlu dibuat orang tua perlu itu tadi responsif dan juga kreatif ya. memanfaatkan yang sudah ada. Jadi
dan pola asuhnya ini jangan hanya dibebankan kepada ibu saja. Iya, Gitu. betul Di betul. sini ada peran yang harus dijalankan oleh ayah dan ibunya, sehingga Mm-mm. ayah dan ibu punya peran yang sama untuk membesarkan Ya. anak-anaknya. Jadi ya diambil, kalau apa ya, kalau bicara tentang afirmasi positif ya diambil positifnya. Ini Ya. sebagai media untuk pendekatan antara anak dan orang tua, Ya. membagi peran antara Ya. ayah dan ibu dalam pola pengasuhan. Nah, di situ sebenarnya ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh anak-anak dalam pengasuhan saat dalam masa pandemi ini. Ketika Ya. melihat ayah ibunya itu selama, karena anak ini kan selalu sering di rumah nih, dia kan Mm-mm. akan melihat, oh hubungan ayah ibunya itu seperti ini, harmonis. Oh bapak ternyata mau ngepel, oh Iya, berarti aku juga mau belajar betul. ngepel nih, seperti Ya. itu. Oh bapak ternyata mau goreng telur, oh berarti aku juga nggak apa-apa walaupun aku laki-laki, aku juga akan belajar membuat telur. Itu yang bisa dipelajari sebetulnya, karena anak kan lebih mudah dia melihat daripada dia dinasehati dia tetap aja nggak ngefek, tapi ketika dia melihat perilaku orang tuanya, oh kayak gini ya, oh kayak gini, itu sebenarnya sebagai pola apa ya, pola untuk mempelajari role model orang tua untuk anaknya, seperti itu. Oke, banyak sekali ya Mbak. Sebenarnya tergantung kreativitas orang tua sendiri gitu. Bahkan kalau Betul. tadi dari pernyataan Mbak Yus, ada sisi positif yang mestinya di tengah pandemi ini semakin harus diperkuat. Misalnya contohnya yaitu berbagi peran antara perempuan atau ibu dan ayah gitu di rumah. Lah mungkin itu menjadi hal, kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, akhirnya ya itu tadi, bahwa peran bisa dijalankan, tidak kemudian harus pekerjaan rumah itu ibu atau mengasuh anak itu ibu, tapi memang ayah juga harus. Nah ini mungkin ada nggak ini di lingkungan atau di tempat dimanapun berada gitu, masih ada nggak kira-kira laki-laki nih yang tidak mau berbagi peran misalnya gitu. Nah itu kira-kira bagaimana Mbak? Apa sih yang mesti orang tua sadari, bahwa mengasuh anak kemudian berbagi peran di keluarga itu ya tidak hanya ibu gitu, tetapi mungkin perlu peran seorang ayah gitu. Ya, memang Mas masih banyak kok, ternyata masih banyak apa namanya, memang tidak semuanya ya, tidak semua laki-laki, tetapi masih ada sebagian laki-laki yang merasa bahwa pola apa namanya pengasuhan itu bukan wilayah bukan wilayah atau peran ayah, tetapi peran ibu, seperti itu. Sehingga ketika ada apa-apa, itu loh Bu anakmu nangis, Nah, itu loh Bu anakmu pengen makan, itu loh Bu, seperti itu ya. Saya pernah mendapati juga seperti ini. Jadi ketika lo bisa lakuin sendiri kok, ngapain nyuruh ibunya, ibunya lagi masak. Pernah waktu itu ada seorang teman yang curhat pada saya. Nah, saya bilang bahwa kalau memang bisa dilakukan sendiri, kenapa harus menyuruh ibunya, seperti itu. Kan mengambilkan makanan kan nggak apa-apa, seperti itu, nggak ada salahnya, seperti itu. Ngapain harus, Bu, itu loh Bu anakmu minta makan, itu loh Bu anakmu ini, itu loh Bu, gitu. Jadi kalau itu dilakukan oleh ayah dan ibu secara bersama-sama, itu kan akan lebih baik dan akan lebih mudah. Tekanan yang ada pada ibu, beban yang dirasakan oleh perempuan itu kan akan juga sedikit berkurang ya. Karena di masa pandemi ini mau tidak mau kita harus mengakui beban perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Belum lagi ketika perempuan ini bekerja di wilayah pabrik ya, di pabrik atau menjadi karyawan di supermarket, dia harus pagi-pagi berangkat tapi dia tetap harus nyepaki makan dan sebagainya, tapi juga dia nanti harus juga di supermarket sesekali dia harus ngecek anaknya daring atau tidak, karena ternyata ada kasus itu yang ketika orang ibunya dia
bapaknya nggak memperhatikan daringnya, sehingga dia nggak tahu bahwa anaknya ini harus ujian dan sebagainya. Itu kan sangat sangat tidak fair buat ibu seperti itu, bahwa ketika dia sudah berkomitmen untuk menjadi ayah, ya dia harus tetap untuk berbagi peran, mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya secara bersama-sama, karena anak ini juga akan melihat relasi hubungan ayah ibunya, itu kan akan dia pakai ketika nanti dia berkeluarga ke depannya. Betul Mbak. Jadi tetap ada ya hal-hal, misalnya dalam pengasuhan ini kehadiran ayah ini hadir di tengah-tengah anak gitu Mbak, atau apa sih bedanya ketika pengasuhan itu hanya mungkin sebagian besar hanya ibu toh, atau terus ayahnya hanya berperan sedikit gitu, apa sih kemudian perbedaannya terhadap anak atau urgensinya terhadap anak, bahwa pengasuhan itu ya harus dua-duanya nih antara ibu dan ayahnya gitu Mbak? Kalau secara pribadi ya, saya melihat secara pribadi, saya lihat ketika anak-anak saya itu sangat dekat dengan ayahnya, itu sangat baik sekali. Ketika saya tidak berada di Jogja umpamanya, ketika saya tidak berada di Jogja atau saya tidak berada di dekat mereka itu bisa bercerita dengan ayahnya, tidak harus menunggu saya. Karena apa? Karena ada kedekatan dengan ayahnya. Coba kalau dia tidak ada dekat dengan ayahnya, dia akan menunggu sampai saya datang, dan itu kan tidak mungkin kalau ketika dia punya permasalahan, apalagi anak remaja seperti itu. Nah, menurut survei juga, penelitian, kalau saya tidak salah dulu, penelitian dari Amerika, tapi saya tidak tahu pasti universitas mana ya, bahwa ketika anak perempuan itu dekat dengan mendapatkan pengasuhan dari ayah dan hubungan sangat dekat dengan ayahnya, itu akan mempengaruhi kecerdasan anak juga. Jadi anak yang dekat dengan ayahnya, terus dia mendapatkan pendidikan dari ayahnya, mendapatkan kasih sayang dari ayahnya ikut berperan dalam pengasuhan, itu akan berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Jadi ya sangat disayangkan kalau ada ayah yang tidak ikut andil dalam tumbuh kembang anak ini, karena kecerdasan itu juga dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang dia peroleh, seperti itu. Apalagi kalau ayahnya itu keras, wah itu sangat berbahaya. Kalau ayahnya sangat keras mendidik anaknya sampai memukul, terus juga marah-marah gitu, tidak marah dengan marah kan beda ya. Marah-marah itu kan akan memutus sel-sel otak yang ada di otak kita, yang ada di otak anak. Jadi ya lebih baik dekat daripada tidak sama sekali. Oke Mbak, menarik sekali. Nanti kita akan bicara lagi soal apa sih dampak pengasuhan kehadiran misalnya kedua orang tua dalam pengasuhan anak terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri. Nanti kita akan lanjutkan Mbak, menarik sekali. Tetapi kita mau break dulu kurang lebih 3 menit. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya ya Mbak. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wasana.
Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Loh, kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik, seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya, untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sahabat mitra dimanapun Anda berada di Sinau Sareng episode ke-36, tepatnya tanggal 29 Juni 2021. Masih bersama
Mbak Yus dari Karima dan KPAI Kota Yogyakarta. Nah, tadi telah disampaikan Mbak Yus. Yang pertama soal pengasuhan anak itu diperlukan kerjasama gitu antara laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu. Dan tadi sudah disampaikan juga Mbak Yus bahwa pola asuh ini menentukan sebenarnya terhadap perkembangan anak itu sendiri. Tadi sudah disampaikan ya, salah satunya mungkin kalau kata-kata yang kasar atau kata-kata yang keluar negatif itu dari orang tua dapat menyebabkan mungkin beberapa sel gitu ya, sel di otak anak ini bisa putus gitu. Nah, halo Mbak Yus, sudah Halo. tersambung? Oke. Sudah. Nah, kira-kira ini apa Mbak Yus, setelah apa sih pengaruh-pengaruh yang misalnya yang buruk gitu, yang pengasuhan yang kurang tepat misalnya terhadap tumbuh kembang anak ini? Ya. Pengaruhnya sudah barang tentu ya, itu akan berpengaruh langsung kepada psikologis anak. Jadi anak juga secara psikologis juga dia akan merasa bahwa saya ditolak oleh orang tua, itu ya, secara psikis ya. Pasti dia kecewa dengan perlakuan orang tuanya. Terus juga dia juga sebenarnya marah sebenarnya dia, tapi dia anak-anak kan tidak berani mengungkapkan rasa marah kepada orang tuanya. Saya nggak suka loh saya dibilang kayak gitu, dia kan nggak berani seperti itu, sehingga sebenarnya secara psikologis itu dia juga sakit seperti itu. Itu secara psikologis. Belum lagi juga pengaruh kepada pola perilaku anak itu sendiri seperti itu. Karena kalau itu dilihat dan dilakukan oleh anak itu kepada anak yang lain temannya, itu kan juga akan berefek yang tidak baik seperti itu. Jadi memang korelasinya akan sangat banyak seperti itu. Dampaknya juga akan sangat banyak dihadapi oleh anaknya, sehingga memang di sini perlu orang tua untuk berhati-hati dalam bersikap. Kan anak itu kan cerminan orang tua. Betul. Kalau kita melihat anak kita, ya itulah kita seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan ya akan berefek kepada anak kita. Nah, yang sering kali dilupakan oleh orang tua itu efek psikologis, karena merasa tidak terlihat, kan, nggak dilihat kan seperti itu. Padahal efek psikologis ini yang lebih berat tantangannya buat orang tua. Untuk menyembuhkan luka psikis itu kan lebih susah dibanding menyembuhkan luka fisik. Kalau luka fisik, umpamanya anak tadi habis jatuh, kasih betadin, dia selesai, bisa kering sendiri gitu ya. Tapi kalau psikologis, dia kalau tidak ada permintaan maaf dari orang tua, ya sangat sulit buat anak ini. Walaupun ya anak-anak pasti akan memaafkan orang tua, tapi bahwa bagaimana orang tua juga minta maaf kalau memang dia salah kepada anak, nggak ada buruknya gitu kalau kita minta maaf dari orang tua pada anak kita, karena ya namanya orang tua manusia ya, pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kan bukan berarti kesalahan itu berulang-ulang dan kita masa bodoh tanpa kita minta maaf kepada anak-anak kita. Ya. Berarti memang harus belajar dan terus belajar nih Mbak sebagai orang tua nih, apalagi di tekanan pandemi. Nah, misalnya ya kalau kita flashback ke belakang, mungkin ya sahabat mitra dimanapun berada gitu, pasti pernah nih punya perasaan-perasaan, aku ki yo duwe jengkel karo wong tuane dhewe gitu. Mungkin masih berbekas waktu dijewer tempeleng masa kecil gitu. Apakah itu juga ya itu tanda-tanda bahwa punya luka psikis gitu Mbak, berarti Mbak? Iya. Karena memang apa yang kita terima dari orang tua kita, hal yang lebih sulit untuk dihilangkan dari memori kita itu adalah hal yang buruk. Kalau hal yang senang itu, kalau hal yang positif itu kadang cepat lupa, tetapi hal yang buruk yang kita terima itu kita akan ingat terus gitu. Pokoknya
jauh-jauh apa yang dilakukan oleh orang tua kita, yang dilakukan oleh teman kita kepada kita itu kita kan ingat, oh dia dulu pernah gini sama saya. Begitu juga ketika orang tua memperlakukan anaknya, anak kan selalu ingat seperti itu. Walaupun dia sehari-harinya dia tetap biasa-biasa aja gitu dengan anak-anak ya, tapi dia tetap menyimpan, memorinya itu masih tetap menyimpan bahwa dia pernah umpamanya saya ya, dulu waktu saya kecil itu dulu juga karena bapak saya tuh keras gitu ya, didikannya sangat keras, kalau tidak mengaji, tidak mau sholat jamaah pas maghrib kayak gitu, wah pasti itu sudah membawa sabuk gitu kan, depan lidi. Itu juga saya ingat dulu kayaknya bapak ini deh pernah mukul saya waktu saya terlambat, tidak sholat jamaah maghrib, tidak langsung ngaji karena dulu lihat TV kayak gitu. Kita ingat, tetapi bagaimana kita juga bisa memaafkan dari apa yang mereka lakukan, tetapi kita juga tidak mau mengulangnya. Iya betul. Berarti memang benar tadi pernyataan bahwa psikis itu, luka psikis sangat susah dihilangkan gitu. Mungkin kalau saya sendiri juga mengalami gitu. Misalnya sekarang usia saya berapa ya? 30 lebih gitu, 31, 32. Itu masih memori dulu ketika didusi gara-gara nonton Satria Baja Hitam itu itu masih ya. Dan itu yang kemudian pengalaman saya Mbak, pengalaman saya sendiri, terus oke, saya mau bikin nih keluarga tanpa kekerasan gitu akhirnya. Kalau saya ya artinya apapun yang dialami saya nggak pengen pertama kalau kekerasan kan ya ada kekerasan fisik, verbal maupun psikis itu tadi ya. Saya komitmen akhirnya sama istri, walaupun saya marah apa-apa ya, saya marah tapi habis itu minta maaf. Saya marah tapi saya ngomong gitu. Itu menjadi penting. Saya takut sekali kalau jangan sampai amit-amit gitu kan. Anak saya itu punya luka psikis, apalagi kekerasan yang kita lakukan misalnya walaupun itu sengaja atau tidak disengaja, jangan sampai mengganggu masa depan anak gitu toh Mbak. Misalnya katanya kalau ada anak yang kira anak kok pemalu dan macam-macamnya, anak nyun sewu kok tidak optimis dalam menghadapi kehidupan, itu katanya itu juga ada masalah kayak beban masa lalu atau mungkin dalam pengasuhan orang tua terlalu keras atau bagaimana gitu. Ya, oke, menarik sekali ini Mbak, dan saya ini agak geser sedikit nih Mbak. Lah berarti misalnya nih tadi kita sebutkan pertama kelola emosi, kemudian perlunya kerjasama gitu, terus ada pola asuh yang tanpa kekerasan itu. Lah sekarang kan jangankan anak-anak Mbak, orang tua pun di tengah pandemi seperti ini nyuwun sewu masih ada yang menganggap wah pandemi itu COVID itu antara ada dan tidak ada misalnya. Kan masih ada orang tua juga yang masih acuh untuk menerapkan prokes gitu. Lah bagaimana sih misalnya kita menjelaskan gitu situasi pandemi ini terhadap anak? Apakah kita ini maskernya harus dipakai, jangan main, atau ada cara lain sih yang lebih soft agar itu tadi Pak, misalnya kita mengingatkan anak tidak menggunakan kekerasan, terus mudah diterima juga oleh anak, apa yang pesan kita yang sampaikan gitu Mbak? Memang masyarakat kita masih belum sepenuhnya menyadari bahwa COVID ini memang benar-benar ada dan setiap orang harus waspada itu dengan menjalankan beberapa prokes yang sudah ditetapkan oleh ahli kesehatan. Nah, disinilah menjadi tantangan besar buat orang tua dan juga masyarakat untuk mengedukasi anak-anak ini, karena anak-anak ini kan juga melihat orang dewasa. Ketika orang dewasanya itu taat prokes, maka anak-anak juga akan taat prokes, walaupun pada awalnya akan sulit buat memahamkan pada anak-anak ini kan. Nah,
bagaimana orang tua itu memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Ini memang harus dengan bahasa anak-anak. Kalau anak-anak itu, dan anak-anak kita harus kasih tahu, kita harus memang mengasih tahunya secara jujur kepada anak bahwa sekarang kita tidak dalam keadaan baik. Karena apa, Nak? Karena di sini sekarang sedang dalam COVID loh. Apa sih COVID itu, Nak? Kayak gitu ya. Jelaskan bahwa COVID itu kayak gini loh, Nak, kayak gini. Betul. Gejalanya kayak gini. Terus juga cara untuk mencegahnya itu harus kayak gini. Nah, anak-anak kan tidak bisa langsung menyerap semuanya. Betul. Jadi ketika kita kalau kita mau keluar rumah gitu, maunya adik pakai masker ya, ini loh ada maskernya lucu loh gitu. Adik pakai ya gitu, nggak mau risih kayak gitu. Nanti yang dikasih tahu bahwa kalau kesehatan itu penting, adik mau nggak kalau nanti masuk rumah sakit, kan nggak mau kan kayak gitu. Nanti dilihatin juga gambarnya, nggak ada salahnya kita orang tua memberikan gambar, ini loh orang yang di rumah sakit sedang sakit, namanya dia sedang diinfus, dikasih oksigen, dia kasih tahu itu karena dia kena COVID, Nak, gitu. Jadi dia harus diisolasi. Jadi kita kasih tahu sesuai dengan usia anak-anak, tetapi memang harus jujur. Orang tua jangan menutup-nutupi gitu, jangan menutup-nutupi bahwa informasi ini harus diberikan kepada anak kita. Dan anak yang sudah 2 tahun itu pun dia sudah bisa ya memakai. Anak yang 2 tahun itu saya kira sudah bisa memakai masker yang baik seperti itu. 1 tahun setengah aja sudah bisa. Sudah gitu. Bisa, Mbak. Tetapi memang anak saya setahun 3 bulan. Nah, sudah saya pakaiin masker. Tapi maskernya dimakan, Mbak. Itu jok aja. Ya karena kan memang ini ya kan dia masih belum terbiasa kan, makanya kenapa kalau ada anak kecil pakai masker itu pasti nanti mulutnya itu mangap. Ketika di masker itu mungkupnya lidahnya itu jilat kayak gitu. Karena ya dia tidak bebas seperti itu ya. Nah, itu memang kenapa orang tua harus ngasih edukasi kepada anak yang sudah bisa diajak ngomong lah, sudah bisa diajak ngomong. Terus anak-anak itu kalau lihat orang tuanya memakai, dia juga akan mau pakai gitu. Tapi kalau anak itu melihat orang tuanya juga nggak mau pakai, ya anak juga nggak akan mau pakai kayak gitu. Dan memang di sini orang tua juga harus bijaksana seperti itu. Anak-anak tidak diajak di kerumunan ke mall gitu kan, masih ada kan, masih banyak anak-anak masih kecil-kecil diajak ke mall, ibunya udah nggak kuat di rumah terus ke mall, itu kan juga nggak fair. Itu yang nggak kuat ibunya berarti, Mbak. Nggak menjaga anak-anak. Iya betul. Kadang yang nggak kuat itu malah orang tuanya sebenarnya, Mbak. Kalau anak sih, iya, anak masih bisa lah. Itu tadi kebutuhan anak mungkin main gitu tuh. Ya saya sepakat dengan pernyataannya Mbak Yus. Main itu ya tidak perlu mahal, kita tidak perlu ke tempat playground. Mungkin kan kita bisa bikin playground sendiri di rumah kan. Bisa main kuda-kudaan gitu, main yang sering saya lakukan sih kuda-kudaan sama anak, terus peta umpet di rumah, bikin tenda-tendanya di rumah, itu bisa kita lakukan sebenarnya ya, Mbak ya. Itu kan kayak zaman saya dulu kan. Iya, betul. Kalau bermain-main kan kayak gitu juga. Umpamanya kalau main di rumah kalau sudah malam gitu, anak-anak sudah nggak bisa tidur gitu kan. Nah, bagaimana bapaknya ngajak main kuda-kudaan, bapak yang anaknya taruh di sini, di atas sini, itu kan anak kan senang kan. Jadi nggak harus keluar rumah ke playground. Kalaupun mau ke playground ya lihat waktunya seperti itu. Iya, betul. Jam segini banyak orang nih. Bisa. Atau diajak jalan-jalan. Kalau memang di daerahnya masih ada sawah ya diajak ke sawah. Betul. Kalau masih ada sungai ya diajak ke sungai. Tapi kalau memang ada yang di perkotaan kan sangat sulit ya kalau di perkotaan. Ya mau nggak mau ya orang tuanya memang harus di rumah dengan membuat kreativitas yang ada dengan memanfaatkan hal-hal yang ada di rumah ya. Iya, betul. Pakai kardus juga apa-apa, pakai sarung ditaruh di
apa sapu dua kan dari tenda-tendaan. Betul. Main apa bayangan-bayangan pakai senter, ini Iya, kambing. betul. Itu favorit Kayak sekali. wayang-wayangan gitu Iya. kan. Ya. Ya bahkan dulu saya pernah ini, Mbak. Oh ya, sedikit cerita gitu. Untuk menjelaskan corona kan susah sama anak saya yang pertama itu. Sekarang usianya 3,5 gitu. Akhirnya kita waktu itu menggambar, Mbak. Jadi ada dinding di rumah itu kita lukis bersama-sama gitu kan. Dia mungkin mendengar dari TV dari apa, corona apa sih? Akhirnya saya bikin itu. Corona nih, kemudian ayahnya itu kan nggak begitu pinter menggambar gitu. Jadi gambarnya mirip-mirip ya, cuma bulat terus ada duri-durinya tak tambahin gini-gini. Anak saya masih teringat terus kalau lihat rambutan itu corona ya. Ya tapi itu jadi satu ya, menggambar itu menjadi cara saya menjelaskan bahwa kenapa disebut corona itu ya karena kayak mahkota begitu bentuknya bulat, ini ada mahkotanya gini-gini, ini namanya virus corona gitu. Sekalian terus kalau kita main HP ya kita sebutkan. Atau dulu pernah saya ngevlog kayak nggak salah itu, cerita kan lebaran nggak bisa pulang terus mudik itu ya, akhirnya saya bikin cerita aja sama anak saya ngevlog gitu. Ya kita memang nggak bisa mudik karena ada pandemi dan macam-macamnya. Mungkin cara-cara itu juga bisa dilakukan sahabat Mira di mana ya, Mbak, agar interaksi ataupun media kita bisa menjelaskan yang diterima oleh anak. Oh gini loh, berarti nggak boleh gitu. Ya. Dengan media gambar itu juga sangat kreatif ya. Media gambar, media kartu, kalau ada kartu-kartu ya, ada kartu, ada gambar, itu juga sangat bagus sekali buat menjelaskan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak ini kan diajak untuk dia berimajinasi kan. Jadi makanya kenapa dia berimajinasi, oh berarti rambutan itu corona gitu. Karena yang ada di bayangannya itu ketika dia menggambar itu, ini kan kayak rambutan, ada bulu-bulunya gitu. Di situ kan juga menjadi media kita orang tua untuk menjelaskan bahwa bedanya rambutan dengan corona itu gini loh, gitu kan ya. Betul, rambutan itu buah-buahan yang bisa kita makan, menyehatkan. Nah, kalau corona itu nggak bisa dilihat oleh mata, tapi bentuknya itu kayak gini. Kalau pakai mikroskop, alat kesehatan bisa dilihat, tapi memang berbahaya. Nah itu kan sangat bagus juga apa yang dilakukan masnya tadi seperti itu. Anak-anak jadi punya imajinasi dan itu akan terekam kan. Oh iya ternyata corona seperti ini. Itu bagus sekali seperti itu. Dan anak-anaknya masnya juga tuh sangat imajinatif dan bagus itu. Bagus sekali, cerdas itu. Itu ya karena tekanan pandemi ini. Bahkan saya ingat betul kalau dulu sering menjelajah dengan anak pertama gitu, terus dia mengeksplor banyak hal gitu. Dia transportasi hampir semuanya dicoba gitu kan, pesawat apa, terus menjelaskan jauhnya mungkin Jawa Timur, Jawa Barat gitu karena terus Kalimantan gitu dia pernah eksplor. Anak yang kedua ini saya baru sadar bahwa corona itu juga sedikit banyak akhirnya membatasi anak yang nomor 2 nih yang untuk belajar. Misalnya sederhana, kemarin kita sore-sore udah lama banget nggak keluar sore gitu, terus keluar sore just lihat odong-odong gitu. Terus anak saya yang kedua, itu apa ya? Oh iya, anak saya ini belum pernah tak naikin odong-odong ya yang kedua. Itu menyadarkan, tapi ya itu tadi perlu ya Mbak. Maksudnya kita menjelaskan tetapi sekarang kita dikurangi lagi untuk menghindari kerumunan, keramaian boleh, tapi nanti misalnya pas suasananya sepi ataupun ya tentunya mempertimbangkan keamanan bagi anak itu sendiri gitu ya Mbak ya. Betul. Apalagi kalau memang ya tidak hanya sedikit, tapi memang banyak sekali COVID ini membatasi ruang gerak anak-anak untuk beraktivitas dan juga orang dewasa gitu. Kalau orang dewasa masih bisa ya sedikit-sedikit kok, tapi kalau anak-anak kan sangat terbatas sekali, dia tidak bisa bereksperimen dan bereksplor lebih luas gitu dibanding waktu dulu seperti itu. Jadi memang ya
ini tantangan yang besar buat orang tua untuk meng-create suatu aktivitas yang bisa bermanfaat buat anak-anak dari tidak membosankan buat anak-anak. Saya kira kalau sesekali diajak ke ruang bebas itu juga nggak apa-apa, tetapi memang lihat kondisi dan waktu dan juga apakah di situ ramai atau enggak gitu kan. Biasanya kalau saya mamanya ke sawah gitu kan nggak ada orang kalau di sawah gitu kan. Dia aja pagi-pagi sekali jam 5:30 gitu ya jalan-jalan, nanti dikenalkan di situ ada kodok, ada ulat, ada apa, itu juga sangat bagus sekali. Kalau punya anak yang usia 3 tahun juga sudah bisa itu diajak untuk riset ya. Kecil-kecilan. Riset kecil-kecilan. Macam-macam jenis suara kodok. Itu yang lagi seneng anak saya itu. Terus juga riset dari tanaman. Oh, ternyata kalau toge itu kayak gini aja cepet ya tumbuhnya. Tapi kenapa ya kalau cabe kok lama? Nah, itu anak kecil bisa aja itu dibikin kan. Cabe sama toge kan nggak membutuhkan ruang ya. Iya, betul. Taruh aja di bekas gelas aqua 1. Jadi anak coba tiap pagi anak diajak untuk melihat perkembangan dari toge yang ada di di botol dengan yang tidak gitu. Cabe itu kan dia akan nanti dia disuruh cerita hari pertama gimana dek perkembangan cabenya, belum tumbuh, setelah hari ke-10 udah tumbuh. Nah itu kan hal-hal yang asik bisa dilakukan dan anak-anak jadi belajar untuk riset kan. Betul mengobservasi, terus nanti setelah mengobservasi dia bisa menemukan ternyata gini ya, kalau hari pertama itu karena dia masih kayak gini jadi kayak gini ternyata perlu dikasih air, airnya pun nggak boleh banyak ya, harus sedikit, kalau kebanyakan nanti dia busuk kayak gitu. Itu akan tertarik gitu, nggak harus jauh-jauh, nggak harus juga perlu biaya-biaya yang mahal. Oh iya. Ini sangat inspiratif nih Mbak. Saya coba ini di rumah. Nanti tak buat riset kecil-kecilan sama anak. Oke Mbak Yus, mohon maaf nih Mbak Yus, tidak terasa kita sudah berapa menit Mas Robi? Sudah 1 jam ya Mbak kita ngobrol, nggak terasa. Padahal saya masih pengen ngobrol banyak. Mungkin ini Mbak bisa kita lanjutkan di Karima itu Mbak. Nah ini poinnya nih Mbak. Gimana kalau misalnya saya mau gabung nih sama teman-teman yang lain di komunitas atau apa sebutannya atau lembaga di Karima ini, mungkin Mbak bisa diinformasikan. Karima ini lebih banyak kepada penelitian, terus juga sosialisasi, terus juga yaitu tadi pada riset dan juga kepada sosialisasi dan juga media sosial. Nah kalau ada teman-teman yang mau bergabung, silakan saja, nanti bisa telepon ke saya, bisa WA ke saya, telepon saya ada di Mas Ruli ya. Jadi nanti kita bisa beraktivitas bersama-sama karena memang lembaga Karima ini sangat baru sekali sehingga membutuhkan banyak teman-teman yang ingin bergabung, yang mau berbagi ilmu khususnya ya, karena kita akan belajar bersama, berproses bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait informasi, pengetahuan, wawasan, pengasuhan yang berbasis perlindungan dan pemenuhan hak anak. Karena siapapun boleh gabung, dari ormas manapun boleh, dari komunitas apapun boleh. Semuanya boleh bergabung, yang penting punya kepedulian terhadap tumbuh kembang anak, pengasuhan anak, dan juga pelindungan dan pemenuhan hak anak, karena ini menjadi salah satu entry point buat kita bersama. Oke, terima kasih. Nanti bagi sahabat mitra dimanapun pengen join atau macam-macam bisa kontak atau DM atau message atau WA ke mungkin ada nomor di bawah ini yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman mitra wacana. Terima kasih sekali Mbak Yus.
atas waktunya dan Sama-sama. partisipasinya. Sebelum saya tutup, saya kembali mereview sebentar. Pertama soal bagaimana pola asuh di tengah pandemi ini, bagaimana kita menjadi seorang tua yang baik. Yang pertama yaitu kelola emosi kita. Jangan sampai kemudian tekanan COVID, ekonomi, psikis dan macam-macam kemudian terlampiaskan kepada anak. Itu poin pertama itu. Yang kedua, dalam pola asuh itu mestinya ada kerjasama nih antara ayah dan ibu dalam mengasuh. Tidak hanya kemudian dibebankan ke ibu, karena bagaimanapun di tengah pandemi ini ya kita harus berbagi beban dengan ibu. Akhirnya tidak ada satu pihak yang mempunyai beban yang berlebih gitu. Yang ketiga adalah pola asuh kita fokus pada pola asuh yang tanpa kekerasan. Yang keempat ya cerita edukasi terhadap anak kita, apa itu COVID, bagaimana kemudian penerapannya, protokol kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan di tengah pandemi. Yang terakhir, bahwa menjadi orang tua yang lebih baik itu perlu proses belajar dan terus belajar. Tidak hanya cukup mungkin sekedar membaca buku, tetapi juga dipraktikkan dan sharing dengan sesama orang tua yang lain ataupun lembaga yang lain. Salah satunya tadi ada Mitra Wacana dan Karima yang fokus di tengah itu. Itu saja teman-teman apa yang bisa kami diskusikan di sesi kali ini. Nanti bisa lanjut di beberapa kesempatan atau episode yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Mbak Yus atas waktunya setelah sharing dan berbagi di Mitra Wacana. Saya dari awal sampai akhir banyak kesalahan, khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di saya juga ya. di episode yang akan datang. Terima kasih, dadah. Sampai ketemu.